Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardianto dari jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Computerized Accounting, tahun ajaran 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi singkat saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Adapun kekurangan atau kelebihannya, mohon dimaafkan karena saya pun masih tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi presentasi singkat saya. Kita mulai saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang singkat saja ya, berjudul Keuntungan dan Kekurangan Komputer. Ya, pasti sudah sangat umum apa itu komputer ya. Masuk ke dalam materi. Komputer. Ya, komputer pastinya sudah sangat umum oleh semua orang ya. Ada yang menggunakan secara individu di rumah, bisa menggunakannya untuk bermain game, mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perkantoran yang bisa dikerjakan dari rumah. Dan ada juga yang menggunakannya secara umum di perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan menyediakan beberapa unit komputer untuk para karyawannya yang menggunakannya pada posisi tertentu, seperti bagian akuntansinya, bagian kepala produksi untuk menyimpan data-data hasil produksi, bagian HRD atau kepala bagian lainnya. Dan di sini ada komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, data itu adalah serangkaian fakta, informasi, kejadian, dan perintah yang telah tersusun dan tersimpan dengan baik. Sedangkan prosedur adalah ketentuan yang telah dibuat atau aturan yang telah ditentukan. Artinya apa? Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data. Data itu berupa perintah, fungsi-fungsi lainnya. Jadi di komputer itu bisa menyampaikan informasi, bisa menggunakannya untuk mengerjakan suatu hal, asalkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat dan ditentukan. Artinya di komputer itu ada ketentuan dan prosedur-prosedur tertentu. Kita lanjut saja. Kita masuk ke dalam keuntungan. Keuntungan menggunakan komputer ya. Yang pertama ada kecepatan. Artinya komputer itu memanglah memiliki kecepatan yang sangat luar biasa ya. Beda dengan manusia pada umumnya. Perhitungan atau pengolahan data, pengiriman data, menyampaikan informasi itu semua dilakukan dengan kecepatan yang tinggi. Sesuai juga dengan kapasitas komputer yang sekarang mungkin sudah bervariasi. Ada yang memang dikhususkan untuk seorang gamers, ada yang dikhususkan untuk pekerjaan kantor. Dan yang selanjutnya ada kepercayaan. Komputer ini dapat dipercaya ya, diandalkan. Karena komputer ini jarang mengalami kerusakan dan informasi yang diberikan komputer juga informasi yang akurat. Apapun yang kita cari dalam komputer itu biasanya informasinya sangat akurat. Kemudian selanjutnya ada konsisten. Artinya konsisten ini dimiliki oleh komputer karena apapun input yang kita berikan, selama input yang kita berikan selanjutnya itu sama, maka hasilnya akan sama. Misalnya 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita ketik lagi 1 tambah 1 ya sama dengan tetap 2. Tidak mungkin jika 1 tambah 1 kemudian hasilnya berbeda. Yang namanya komputer tidak mungkin seperti itu. Karena sudah prosedurnya dalam komputer tersebut. Dia melakukan perintah sesuai dengan inputnya. Dan selanjutnya ada penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia dan diproses kapan saja dibutuhkan. Kita bisa memberikan apapun ke dalam komputer untuk menyimpannya berupa file, gambar, audio, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mau kita simpan di dalam komputer itu semua bisa. Jadi komputer ini sangat memudahkan kita jika kita sangat membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan yang berbentuk file-file
elektronik ya. Kemudian selanjutnya ada komunikasi. Komputer sekarang bisa berkomunikasi dengan komputer lain bahkan tanpa menggunakan kabel. Artinya komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer lain dengan jarak dan waktu yang tidak ditentukan. Selama kita menggunakan komputer dengan jaringan data atau internet, kita bisa menghubungi orang berbeda negara atau satu daerah atau berbeda daerah untuk menggunakannya sebagai alat komunikasi. Sama halnya dengan kita menggunakan handphone, karena sebenarnya memang awal itu semua dari komputer, kemudian dikembangkan lagi menjadi handphone atau iPad dan lain sebagainya. Nah, tadi adalah keuntungannya. Sekarang kita masuk ke dalam kekurangan. Jadi di samping kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama ada pelanggaran kerahasiaan pribadi. Catatan pribadi dan rahasia disimpan dalam komputer dan seharusnya dilindungi secara layak. Namun dengan cara-cara tertentu, data-data rahasia tersebut bisa dicuri dengan orang lain. Perlu digarisbawahi dengan cara-cara tertentu ya. Artinya apa? Orang yang bisa melakukan ini orang yang memiliki kelebihan, tapi digunakan dengan hal yang tidak baik. Biasanya ya, disebut dengan hacker ya. Memang hacker itu tidak mudah jika kita ingin menjadi seorang hacker, tapi tidak sedikit juga jumlahnya. Banyak sekali orang kasus-kasus kehilangan data pribadi atau penyalahgunaan data-data pribadi itu dikarenakan ada campur tangan orang-orang yang pintar tapi tidak bertanggung jawab. Kemudian saja ada dampak terhadap tenaga kerja. Komputer itu memang sangat membantu ya dalam dunia pekerjaan, sangat-sangat membantu. Dia bisa mengerjakan suatu hal sesuai dengan ketentuan tanpa ada rasa lelah ataupun mengenal waktu ya. Berbeda lagi dengan manusia. Oleh karena itu, dampaknya itu dia bisa terhadap tenaga kerja. Biasanya perusahaan menggunakan komputer untuk mengendalikan suatu mesin ya. Tidak lagi menggunakan manusia, tenaga manusia. Karena biasanya kalau manusia itu sering melakukan kesalahan. Ada lupanya, ada lelahnya. Beda lagi dengan komputer, semua itu bisa dikerjakan secara otomatis. Mereka hanya memerlukan sebuah perawatan yang baik saja. Nah, resiko kesehatan. Ini mungkin semua orang sudah tahu apa itu resiko kesehatannya jika kita terlalu sering bermain komputer. Biasanya orang akhirnya menggunakan kacamata karena ada kerusakan kesehatan pada matanya. Adapun kadang kerusakannya kesehatannya itu terganggunya lebih berbahaya lagi karena kadang ada orang yang menggunakan komputer hampir melupakan waktu istirahatnya. Dia lupa dengan makan, tidur, bahkan biasanya itu dilakukan oleh seorang orang yang suka bermain game ya. Dia bisa seharian bahkan satu hari satu malam pun mereka kadang melakukannya. Dampak terhadap lingkungan. Proses pembuatan limbah dari komputer menghabiskan sumber daya alam dan mencemarkan lingkungan. Artinya dia itu karena komputer ini merupakan perangkat-perangkat keras ya, di luarnya perangkat-perangkat keras. Mereka tidak mudah dihancurkan dengan sistem alam seperti berbaur dengan tanah atau dilarutkan dengan air. Itu bisa tapi tidak mungkin dengan waktu yang singkat. Maka apapun limbahnya itu bisa merusak lingkungan di sekitarnya. Artinya dia bisa menjadi pencemaran terhadap lingkungan. Nah, segitu saja yang presentasi yang saya sampaikan, presentasi singkat saya. Keuntungan dan kerugian menggunakan komputer. Artinya apa? Kita sebagai manusia, apapun yang kita andalkan berupa benda ataupun alat yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin alat tersebut bisa disebut sempurna. Di samping dengan kelebihannya yang sangat membantu, pasti ada kekurangannya. Maka dari itu, alangkah baiknya kita menggunakan sesuatu dengan sewajarnya saja, seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai melupakan kita ini manusia bisa loh, tidak 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 selamanya kita diperbudak oleh peralatan-peralatan yang dikenal dengan pintar atau hebat. Padahal yang membuat peralatan tersebut memang manusianya sendiri. Jadi tidak ada alasan kalau manusia itu kalah dari komputer.
Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta kekurangannya itu datangnya dari saya sendiri. Oleh karena itu, mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.